إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sedang jemaat yang berbahagia, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di hari yang terakhir dari bulan Syawal ini, tahun 1434 Hijriah. Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya berupa kehidupan, berupa kesehatan, kekuatan dan tentunya iman dan Islam kita, sehingga Allah memudahkan langkah kita ke Masjid As-Sudairi dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa napaktilasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Khatib mengimbau kepada jamaah sekalian agar dapat mengisi saf yang masih kosong untuk kesempurnaan ibadah salat Jumat kita. Sidang jemaat yang berbahagia, jika kita lihat fenomena kehidupan zaman sekarang, banyak orang-orang yang menganggap bahwa kebahagiaan adalah dunia belaka. Kebahagiaan adalah cita-cita untuk menggapai dunia belaka. Sehingga banyak dari mereka menghalalkan segala cara untuk sampai kepada tujuan dan cita-cita. Di antara mereka ada yang mengumbar auratnya, mengumbar kecantikannya dan perhiasan yang Allah berikan kepadanya dengan mengikuti kontes-kontes seperti Miss World atau yang lain-lain. Yang kita semua di Indonesia ini tidak ada ketegasan dari pemerintah dan hanya pihak-pihak seperti MUI dan yang semisalnya bersuara untuk menolak kegiatan tersebut. Atau pula ada juga orang-orang yang korupsi, orang-orang yang mencuri harta orang lain, melakukan perbuatan yang tidak ada. Bahkan belakangan kita dengar ada bandar judi yang hanya dihukum 5 bulan. Di saat orang-orang yang kelaparan, kemiskinan, mencuri sesuatu yang sangat sedikit dipenjara berbulan-bulan, bahkan mencetak. Orang-orang yang mengambil duit tanpa haknya yang jumlahnya triliunan dihukum seringan-ringannya, bahkan dibebaskan.
Ada juga orang-orang yang menganiaya dan merasa dirinya berkuasa, tidak ada yang bisa mengalahinya, sehingga rakyatnya dibunuh, umatnya dibunuh, seperti yang terjadi di Syria ataupun di Mesir sekarang ini. Ribuan orang mati, ribuan orang wafat di tangan orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di Syria. Di Syria bukan hanya dengan senjata roket biasa, tapi roket yang mengandung racun. Roket yang mengandung zat atau senjata kimia, sehingga apabila roket itu hanya satu roket ditujukan pada satu tempat, maka ratusan orang bisa mati sekaligus. Semua itu karena orang-orang ini mengejar dunia dan menganggap bahwa dunia adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Maka ini adalah anggapan yang salah. Karena dunia yang dicari-cari itu tidak akan mengantarkan kita kepada akhirat apabila dunia itu hanya kita cari untuk kepuasan hidup kita. Maka saya mengatakan, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang mengambil harta orang lain, yang mencuri, bahkan tadi saya dengar listrik ini dirusak, orang-orang yang zalim, Allah Subhanahu wa taala mengganjar orang-orang yang zalim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashin atau wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Tidak ada seorang hamba yang Allah berikan amanah kepadanya untuk memimpin rakyatnya, dia mati ketika dia mati dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, menipu rakyatnya, membohongi rakyatnya dengan janji-janji, menyengsarakan rakyatnya, membunuh rakyatnya, mengambil harta rakyatnya. Kata Rasulullah SAW, dia mati ketika dia mati dalam keadaan itu, maka Allah mengharamkan atasnya surga. Illa haramallahu alaihi jannah. Ataupun orang-orang yang membantai umat. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kita bersyukur pada Allah. Di Indonesia sekarang dalam keadaan aman, relatif aman, apalagi Jakarta. Kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Mesir dan Syria, yang 10 tahun yang lalu ketika saya di Mesir, itu suasana sangat aman. Mau jalan jam 12 malam bisa. Dari rumah teman ke teman yang lainnya tidak ada masalah, jalan kaki, naik bis pun bisa. Tapi sekarang ada jam 6 atau jam 7 sudah ada jam malam, tidak boleh orang keluar. Maka keamanan itu adalah satu nikmat yang besar yang patut dan wajib kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Juga di Syria, di Damaskus yang telah dibombardir oleh pemerintahnya, yang dulu sebagai negeri yang aman dan damai, negeri para ulama, negeri di mana Salahuddin Al-Ayyubi dimakamkan. Salahuddin Al-Ayyubi dimakamkan di samping Masjid Al-Amawi. Namun sekarang menjadi puing-puing, hancur, dihancurkan oleh pemerintah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang yang menyiksa orang lain. Dan ini seruan bagi kita semua agar tidak menganiaya orang lain, atau premanisme yang masih berkembang di antara kita atau di daerah kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashaddun nasi 'adzaban lin-nas ashaddun nasi 'adzaban lin-nas fid dunya ashaddun nasi 'adzaban 'inda Allah yaum al-qiyamah
Orang yang paling sadis membantai, menganiaya, menyiksa orang di dunia, maka dia adalah orang yang paling sadis disiksa di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Jadi orang yang membunuh orang lain dihitung dengan orang yang dibunuhnya, menganiaya orang lain, membantai orang lain di dunia ini, maka seperti itulah, maka dia akan mendapat ganjaran yang setimpal. Kalau dia membunuh dan menyiksa orang lain dengan sadis, maka dia adalah orang yang paling sadis dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Sidang yang penting berbahagia. Oleh sebab itu, jangan sampai kita terkecoh dengan keadaan yang sekarang. Kita melihat orang-orang, mungkin kita lihat orang yang korupsi, kenapa hidupnya enak? Kenapa orang yang korupsi justru malah bisa bebas? Kenapa orang yang korupsi malah rumahnya banyak? Kenapa orang yang korupsi malah selingkuh dan lain-lainnya? Kenapa kita yang ke masjid atau orang yang rajin ngaji dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala kelihatannya tidak bahagia, kelihatannya sengsara? Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan hati. Kebahagiaan yang hakiki adalah apabila kita telah mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki tidak akan kita bawa. Istri yang cantik tidak akan mengikuti kita di kuburan ketika kita mati. Uang yang kita dapatkan ataupun kekuasaan yang kita miliki, jabatan, pangkat, bintang dan lain-lainnya, itu semua dicopot. Yang hanya mengikuti kita adalah amal kita. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang telah mempersiapkan hal itu. Kalau kita mempersiapkan diri kita, bagaimana caranya bikin rumah, bagaimana caranya menikahkan anak, nanti nikahan anak bagaimana, menyekolahkan anak, tabungan 20 tahun kemudian bagaimana. Maka jangan lupa bahwa ada hal yang lebih dari itu yang harus kita persiapkan, yaitu apa? Yaitu bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah yang perlu saya sampaikan, kisah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang mulia. Ketika beliau ihtidar atau kita nyebutnya sakarat. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya dari Ibn Shimas Al-Mahri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hadarna 'inda Amr bin Al-As. Terjemahkan saya. Kami hadir di sisi Amr bin Al-As ketika sakarat. Dan beliau menangis dengan lama, menangis. Kemudian menghadapkan wajahnya ke tembok. Dan anak-anaknya mengatakan, "Ya abata, ya abata, wahai bapa, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza? Ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza? Bukankah Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepadamu bahwa engkau adalah orang yang beriman, dan engkau adalah orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga?" Amr bin Al-As dengan iman yang tinggi, yang Allah membukakan Mesir melalui perantaraannya, ketika sakarat, ketika ihtidar, menangis dengan sangat sedih dan lama. Sehingga anaknya bilang, bukankah Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepadamu bahwa engkau adalah orang yang beriman, orang yang dijamin masuk surga? Tapi tidaklah Amr bin Al-As sebagai orang yang sombong. Tidaklah mengatakan saya sahabat Rasul, sudah pasti masuk surga. Saya orang yang beriman, saya orang yang tahu Rasulullah SAW. Saya adalah orang yang mengikuti Rasulullah, orang yang bertemu dengan Rasulullah, orang yang Rasulullah beri kabar gembira. Tidak. Amr bin Al-As menangis dan mengatakan,
Inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya hal yang paling mulia yang kami siapkan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala adalah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah bekal yang luar biasa yang kita berharap kita mati dalam keadaan syahadat. Amin ya rabbal alamin. Bekal itu bukanlah harta, bekal itu bukanlah rumah yang besar, atau bisa masuk rumah sakit yang besar, atau memiliki anak yang banyak, tapi bekal itu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Betapa bahagianya orang yang mati dalam keadaan syahadat. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan syahadat. Amin. Kemudian Amr bin As menceritakan, wa kuntu ala atbaqin thalath. Dan aku pernah dalam keadaan, atau pernah dalam 3 keadaan. Yang pertama, kata Amr bin As, laqad ra'aituni wa ma ahadun ashaddu bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku adalah tidak pernah mendapatkan orang yang membenci Nabi Muhammad lebih dariku. Amr bin As sebelum masuk Islam dan mengikuti mengekstradisi para sahabat yang pergi ke Ethiopia, berusaha mengembalikan mereka dari Ethiopia ke Mekah, tapi tidak bisa karena Raja Najasyi melindungi mereka. Amr bin As dulu adalah orang yang paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wala ahabba ilayya min akuna qad istamkantu minhu faqataltu. Dan tidak ada yang aku inginkan kecuali aku bisa memegang Rasulullah SAW dan membunuhnya. Ya, itu dulu Amr bin As. Sebelum masuk Islam adalah orang yang paling benci kepada Rasulullah SAW dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Kata Amr bin As, kalau aku mati dalam keadaan itu, pastilah aku termasuk penduduk neraka. Walau mutu ala tilkal hal la kuntu min ahli an-nar. Kemudian kata Amr bin As, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam di dalam hati, tahun 8 Hijriah, Amr bin As dan Khalid bin Walid mengumumkan keislamannya, datang ke Rasulullah dan masuk Islam. Maka kebencian itu berubah menjadi kecintaan yang luar biasa. Kata Amr bin As, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang aku cintai melebihi cintaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku, karena betapa cintanya kepada Rasulullah, aku tidak mampu menatap matanya seperti kita menatap teman. Kenapa? Ijlalan lahu, karena aku mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Las tidak mampu menatap Rasulullah, memandang dua matanya, karena menghargai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku ditanya untuk mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mampu, karena aku tidak pernah menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada matanya. Kata Amr bin As, kalau aku mati dalam keadaan itu, aku berharap aku menjadi penduduk surga. Bayangkan Amr bin As, orang sahabat yang saleh, yang Rasulullah SAW kirim ke Mesir sebagai wali, pemerintah Mesir beberapa tahun, mengatakan kalau aku mati dalam keadaan ini cinta kepada Rasulullah, aku berharap aku masuk surga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang Rasulullah SAW inginkan? Atau jangan sampai kita merasa diri kita sudah bersih dan mengatakan bahwa saya insya Allah masuk surga. Kenapa? Karena saya rajin sholat,
Kenapa? Karena saya rajin sedekah. Kenapa? Karena saya rajin menyumbang dan lain-lainnya. Kita tertipu dengan amalan kita. Padahal sahabat tidak seperti itu. Betapa amalan yang mereka lakukan, betapa banyak amalan yang mereka lakukan, tapi mereka tidak pernah tertipu dan merasa dirinya kurang dan bahwasanya harapan itu besar terhadap surga. Tidak pede atau kepedean. Kemudian Amr bin As mengatakan, "Tsumma walina asya ma adri hali fiha." Kemudian tawlina asya, aku memegang pemerintahan di Mesir, aku tidak tahu keadaanku bagaimana sekarang. Jadi fase pertama adalah fase kufur, fase kedua adalah fase Islam, fase ketiga adalah ketika memimpin Mesir. Amr bin As merasa dirinya sangat kurang. Mahalifi. Kalau aku mati, kata Belas, maka tidak ada fala tashabni naihatun wala nar. Tidak ada orang yang menangis meraung-raung seperti meraungnya orang jahiliyah dan tidak ada api. Dan apabila engkau menguburkanku, maka sunnu aliyat turabashan. Masukkan pasir itu sebanyak-banyaknya di atasku. Sedang yang berbahagia, kisah ini adalah menunjukkan bahwa Amr bin As adalah sahabat yang mencontohkan kepada kita agar kita berbekal untuk hari akhir. Dan bahwa bekal itu bukanlah dunia, dan bahwa bekal itu bukanlah kekayaan, bukanlah jabatan. Apalagi kekayaan dan jabatan itu didapatkan dari cara yang tidak halal. Apalagi dunia itu dijalani dengan cara yang tidak Allah ridhai. Maka sungguh itu tidak menjadikan kita mempunyai bekal untuk menghadapi Allah, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki bekal itu, dan bekal itu adalah taqwa. Dan bekal itu adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang saleh, selalu istiqamah di jalannya, dan selalu ingat kepada hari akhir, selalu siap untuk memperbaiki diri dan memiliki bekal agar Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dan Allah ridha atas kita. Barakallahu fi fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sedang kita berbahagia, di penghujung khutbah ini adalah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kita yang sedang dizalimi. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua atas segala yang kita hadapi. Agar Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya, dengan ganjaran yang setimpal, dengan ganjaran yang sesuai. Apabila mereka tidak dihakimi di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan menghakiminya nanti. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita keistiqomahan, keimanan yang kuat dan kesalehan, juga agar Indonesia ini menjadi negeri yang aman, negeri yang beriman, negeri yang bertakwa, dan Allah melimpahkan kepada kita rezekinya yang luas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriya wa fi Misr. Allahumma arhamil mustad'afina minal muslimina fi kulli makan. Allahumma arhamil mustad'afina minal muslimina fi kulli makan. Allahumma ya Allah,
اللهم اهد ولاة المسلمين اللهم وفقهم إلى ما تحب وترضى اللهم وفقهم إلى ما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اهد ولاة المسلمين اللهم اهد ولاة المسلمين اللهم اهد ولاة المسلمين اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي